Dari Abu Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kami secara tiba-tiba, saat kami sibuk dalam diskusi. Beliau bertanya, apa yang sedang kalian perbincangkan? Mereka, para sahabat, menjawab, kami sedang memperbincangkan masalah hari kiamat. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan datang sampai kalian melihat 10 tanda-tanda yang akan terjadi sebelum kiamat itu. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tanda-tanda maksudnya yaitu 1. Asap, 2. Dajjal, Sipe. Penipu besar, 3. Dabbah, binatang melata, 4. Matahari terbit dari barat, 5. Turunnya Isa bin Maryam, 6. Juj dan Ma'juj, 7. Gerhana di timur, 8. Gerhana di barat, 9. Gerhana di Jazirah, Arab. Dan pada akhir dari itu ada 10. Api yang menyala keluar dari Yaman, dan akan menghalau umat manusia ke mahsyar, tempat berkumpul mereka. Dalam kitab terjemahan Syahih Muslim jilid keempat, Hadits No 2466, bab tanda-tanda hari kiamat, beberapa tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits di atas dapat kita saksikan secara nyata dan sempurna di zaman kita sekarang ini. Hal ini tidak hanya menegaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi yang berkata-kata berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat An-Najm 53:45, 1, akan tetapi munculnya fenomena-fenomena alam baik di langit maupun di bumi itu pun pasti membawa pelajaran bagi orang-orang berakal, Quran Surat Ali Imran 3:191, salah satu tanda yang disebut dalam hadits di atas adalah ad-dukhan, asap atau debu. Jika kita renungkan makna ad-dukhan, asap atau debu, dalam Al-Quran Surah Ad-Dukhan ayat November 12, di dalam ayat mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa dukhan, asap atau debu, yang dimaksud adalah dibawa dari langit yang akan meliputi dan menjadi derita yang pedih bagi umat manusia. Maka yang paling nyata kentara kita lihat sekarang adalah asap dan debu peperangan demi peperangan yang terjadi di kawasan Teluk dan Timur Tengah yang ditimbulkan oleh roket-roket atau bom yang datang dari arah udara. Yang mencakup gedung-gedung dan pemukiman sehingga menimbulkan asap dan debu yang pekat ke udara, serta menjadi derita bagi manusia yang ada di sekitarnya. Salah satu tanda lainnya yang disebut dalam hadits di atas adalah dabbah, binatang melata. Tentu saja, binatang yang dimaksud bukan binatang melata biasa yang sering kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena binatang seperti itu tidak layak disebut sebagai sebuah tanda zaman. Dabbah atau binatang di sini adalah sesuatu yang luar biasa yang tampak aneh dan mencengangkan yang sebelumnya tidak pernah ada. Ini juga sedang kita saksikan dengan timbulnya wabah virus yang melanda kehidupan umat manusia di zaman ini seperti virus HIV/AIDS yang telah mewabah ke seluruh dunia, dan virus Ebola yang mewabah di Afrika. Kedua jenis virus ini sangat mematikan dan mencengangkan dunia, karena telah memakan jutaan korban jiwa manusia dengan cara kematian yang mengerikan sekaligus. Mengejutkan, sementara para ahli di seluruh dunia hingga sekarang belum ada yang dapat menemukan obat penakalnya. Salah satu tanda lainnya yang disebut dalam hadits di atas adalah matahari terbit dari barat. Matahari yang dimaksud hadits ini tentu bukan matahari yang biasa kita saksikan setiap pagi terbit di sebelah timur akan terbit dari barat. Karena pengertian seperti itu tidak saja akan bertentangan dengan ilmu pengetahuan alam semesta, tetapi juga akan bertentangan dengan ketetapan Allah sendiri yang sudah menetapkan bahwa matahari tidak mungkin akan mengejar bulan, dan tidak pula malam akan menjelang siang. Dan masing-masing tersebar di tempat edarnya. Quran Surat Yasin, 36:41. Matahari yang konon akan terbit dari barat yaitu matahari Islam, matahari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan bersinar di barat, yakni bangsa-bangsa barat akan menerima Islam dan menjalankan ajaran Islam sedemikian rupa tinggi mencetak seolah-olah matahari Islam dan cahaya Rasul. Sebelah timur telah terjadi gerhana bulan parsial tanggal 21 Maret 1894 atau 13 Ramadan 1311H. Dan di bagian bumi sebelah barat telah terjadi gerhana matahari total pada hari Jumat tanggal 6 April 1894 atau 28 Ramadan 1311H, gerhana bulan dan matahari total di bulan Ramadan untuk wilayah Jazirah Arabia, Timur Tengah.
telah terjadi pada tanggal 9 November 2003 dan 24 November 2003 atau Ramadan 1424 H. Tanda-tanda lainnya yang disebut dalam hadits di atas adalah keluarnya api dari negeri Yaman. Tanda ini pun sedang kita saksikan, bahwa peperangan api sedang berkobar di Yaman dengan terjadinya serbuan pasukan Arab Saudi sejak 26 Maret 2015 yang lalu, dibantu tentara yang mengobarkan wilayah Yaman. Demikian hebatnya serangan itu sehingga telah mengakibatkan banyak korban jiwa. PBB mencatat bahwa selama 2 pekan berlangsung serangan, sudah 500 orang lebih tewas, dan menimbulkan kekhawatiran serta ketakutan bagi warga lainnya yang selamat. Puluhan ribu warga Yaman melakukan eksodus, pengungsian besar-besaran, dengan melakukan perjalanan laut untuk menyeberang menuju Somalia atau ke negara lain yang aman. Demikian pula warga yang berasal dari negara-negara lain yang tinggal di Yaman pun dijemput oleh pemerintahnya masing-masing untuk dibawa pulang demi keselamatan. Pemandangan ini tetap seperti yang dijelaskan dalam hadits di atas, bahwa api yang keluar dari Yaman akan menyebabkan orang-orang berlarian dan berkumpul ke tempat berkumpulnya mereka, yang aman, turunnya Isa dan Imam Mahdi. Di antara 10 tanda-tanda yang disebutkan dalam hadits di atas, disebutkan juga salah satunya adalah turunnya Isa ibnu Maryam As. Dalam hadits lainnya disebutkan bahwa Isa As yang akan datang adalah Imam Mahdi juga, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa tidak ada Mahdi kecuali Isa. HR Ibnu Majah dan Al-Hakim Dala. Disebutkan dalam banyak riwayat bahwa pada saat semua tanda-tanda zaman itu sudah muncul dan terjadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan seorang laki-laki dari umat Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengajak dan memimpin mereka kembali kepada ajaran Islam. Quran Surat Yasin 36-21, yaitu ajaran yang dahulu pernah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Quran Surat Al-Jumu'ah 62-34. Seseorang laki-laki yang dijanjikan akan datang di akhir zaman itu adalah seorang pria, yang dari pihak ibu keturunan Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW, Kanzul Ummal, Juz 14, 38653, dan dari pihak ayah keturunan kaum Salman Al-Farisi sahabat Rasulullah SAW, Kanzul Ummal, Juz 12, 35125, yang menurut beliau SAW akan muncul dari timur Damsyik, Kanzul Ummal, Juz 14, 38852. Beliau menggunakan nama Ahmad, salah satu dari nama Rasulullah SAW, Kanzul Ummal, Juz 14, 38655, sebab pada hakikatnya beliau diutus pada akhir zaman ini hanya semata-mata untuk menampakkan kembali wujud Rasulullah SAW. Oleh karena Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW, Kanzul Ummal, Juz 14, 38653, dan dari pihak ayah keturunan kaum Salman Al-Farisi sahabat Rasulullah SAW, Kanzul Ummal, Juz 12, 35125, yang menurut beliau SAW akan muncul dari timur Damsyik, Kanzul Ummal, Juz 14, 38852. Beliau menggunakan nama Ahmad, salah satu dari nama Rasulullah SAW, Kanzul Ummal, Juz 14, 38655, sebab pada hakikatnya beliau diutus pada akhir zaman ini hanya semata-mata untuk menampakkan kembali wujud Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ajaran beliau adalah ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, seorang pria yang ditakdirkan menjadi mazhar. Penampakan Nabi Muhammad SAW ini diberi gelar Imam Mahdi, Kanzul Ummal, Juz 14, 38808, dan Nabiullah Isa As. Syahih Muslim, Bab Dajjal dan sifat-sifatnya, Imam Mahdi akhir zaman dan pesan Rasulullah SAW, yang mulia Rasulullah SAW berpesan kepada kaum muslimin apabila Imam Mahdi atau Nabiullah Isa As telah datang sebagai pengikut Rasulullah di zaman akhir, supaya mereka berbaiat kepada beliau walaupun mereka harus menembus di atas salju, sebab beliau itu adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Ibnu Majah, Juz 2, 4082, yaitu wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini untuk meneruskan kepemimpinan Rasulullah SAW di akhir zaman, agar umat Islam bersatu kembali dalam satu jamaah yang dipimpin seorang imam yang telah berjanji, yaitu khalifah bagi orang-orang mukmin yang beramal saleh. Quran Surat 24, 56. Adapun tokoh Imam Mahdi atau Nabiullah Isa sebagai
Wujud Isa dan Imam Mahdi yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang di akhir zaman. Tanda-tanda zaman baik yang disebutkan dalam Al-Quran maupun yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menandai telah datangnya Imam Mahdi yang menjanjikan telah sempurna dan penyempurnaannya dapat kita saksikan di zaman kita sekarang. Nama Jamaah Imam Mahdi. Jamaah kaum muslimin yang didirikan oleh Imam Mahdi pada akhir zaman ini diberi nama Jamaah Islam Ahmadiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan akan ada jamaah yang di saat umat Islam terpecah menjadi 73 firqah, Kanzul Ummal, Juz'i 1061, dan Ahmadiyah diambil dari nama atau sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinubuatkan Nabi Isa As dalam surah Asy-Syaff, Quran Surat 61, 7. Saat ini, jamaah Imam Mahdi ini sudah tersebar di lebih dari 208 negara di dunia, dan sedang giat menabligkan Islam baik di Asia, Australia, Eropa, Afrika, maupun di Amerika. Di negeri kita Indonesia, cabang-cabangnya telah berdiri di lebih